atau 3 tidak wajib zakati. Contoh umpamanya yang dilihat di situ adalah contohnya emas dia atau dirhamnya cuma sampai kepada 150 dirham, maka tidak wajib zakati. 199 dirham tidak wajib zakati. Sudah sampai kepada 200 maka wajib zakati. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wa la rasihi sadaqatun wa fi lafdhin illa zakatul fitri fi raqiq. Tidaklah wajib atas seorang muslim pada hambanya atau terhadap kepada kudanya sedekah. Wajib dikeluarkan kecuali kalau sekiranya yaitu tijarah. Ya, ada yang mencontohkan masalah kalau kita jual hamba banyak, hasilnya itu ditijarahkan. Ya, hasilnya tersebutlah dizakatkan sampai pada nasabnya. Demikian juga kuda. Kecuali zakat fitrah pada hamba. Jadi hamba pun kita keluarkan zakat fitrahnya. Karena kita yang memiliki zakat memiliki daripada hamba tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-ajma'u dubarun. Haiwan yang dilukai itu tidaklah dia wajib ganti rugi. Wal bi'ru jubarun, telaga tidaklah wajib ganti rugi. Wal ma'dinu jubarun, dan asal daripada itu tembaga atau tambangan. Jubarun, dia itu tidak diganti rugi. Wa birikazil khumsu, dan harta yang terpendam di dalam tanah itu wajib kita keluarkan 1/5-nya. Sama ada dia sampai nasab atau tidak sampai nasab dikeluarkan. Jadi dalam mazhabnya Syafi'i dikata yang keluarnya itu adalah emas sama perak. Kalau pada yang lain-lainnya tidak. Kalau yang lain kata selain emas dan perak pun wajib juga bayar. Karena dia itu termasuk benda yang tersimpan dan terpendam. Contoh umpamanya dia jumpa kepala apa dia jumpa dia. Kalau kepala manusia tak bayar. Kalau kepala daripada kepala patung yang 2000 tahun lamanya itu harganya mahal. Jadi harganya itulah didapatkannya baru dia zakatkan 1/5 daripada pendapatan tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar radhiyallahu anhu ala sadaqah. Rasulullah mengutus Umar untuk mengambil sedekah. Baqilah, maka dikatakan kepadanya, mana Ibnu Jamil wa Khalid bin Walid wa Abbas wa ammu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Jamil, Khalid bin Walid dan Abbas paman Rasulullah itu tidak mau memberikan zakat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah, ma yanqimu Ibnu Jamil. Ibnu Jamil tidak menginkarkan pemberian zakat illa an kana faqiran, kecuali maksudnya dia itu sebelumnya adalah fakir, fa'aghnahullah, maka Allah SWT mengkayakannya. Wa amma Khalid fa innakum tazlimuna Khalid, dan sesungguhnya kamu telah menzalimi Khalid. Wa qad ihtabasa adra'uhu wa atadahu, dan telah tertahanlah baju besinya dan kendaraan dan alat-alat perang dia fi sabilillah, pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal Abbasu fa hiya alayya mithluha, adapun Al-Abbas maka kewajiban atasnya itu ada seumpamanya. Fahya alayya, maka dia itu adalah saya seumpamanya. Tuma qala ya Umar, amma sya'arta anna amma rajuli sanu abihi, adakah kamu tak mengetahui bahwasanya paman seseorang itu adalah saudara kandung ayahnya atau seumpama ayahnya? Sanu itu boleh kita katakan saudara kandung atau sama seperti ayahnya. Ini sebenarnya Abbas itu ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Buat saya sampai jam 8 insyaallah taala bismillah kita akan berhenti ya. Lama afallahu ala rasulih yauma Hunain, manakala Allah SWT berikan harta atas rasulnya pada hari Hunain, qasama bin nasi, maka dia memberikan kepada manusia. Maksudnya manusia di sini adalah kepada orang Quraisy. Wa fi mu'allafati qulubuhum, dan kepada orang-orang yang ditaklifkan mu'allafah, yang dibaik-baikkan hatinya. Termasuk di situ adalah Sufyan, ya. Termasuk di situ siapa? Sufyan dan anak-anaknya, Abi Sufyan dan anak-anaknya. Karena mereka termasuk mu'allafah qulubuhum. Masuk juga di situ kalau enggak silap saya Muawiyah.
walam yu'ti ansaru syai'an, sementara Rasulullah tak memberikan al-ansar sedikit pun. Maka annahum wajadu fi anfusihim syai'a fi anfusihim, kalau seolah-olah mereka mendapatkan dalam diri mereka sesuatu, lam musibhum ma asaban nas, kerana mereka tak mendapatkan harta sebagaimana manusia mendapatkan harta. Fa khatabahum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhutbahkan kepada mereka. Ini Rasulullah mengkhutbahkan disebabkan adanya kata-kata seseorang pemuda daripada kaum Ansar, yang kata-kata Ansar tersebut membuat Rasulullah marah, membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Ya ma'asal Ansar, wahai orang-orang Ansar, alam ajidkum dhullalan fahadakumullahu bi, adakah tidak aku dapatkan kamu dalam keadaan sesat dan Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kamu dengan sebab aku, wa kuntum mutafarriqina fa'allabakumullahu bi, dan kamu dalam keadaan bercerai-berai, bermusuhan, dan Allah Subhanahu wa taala menyatukan kamu disebabkan aku, wa alatan fa'agnakumullahu bi, dan kamu dalam keadaan miskin, Allah Subhanahu wa taala mengkayakan kamu dengan sebab aku. Kullama qala syai'an, manakala tiap-tiap Rasulullah mengatakan sesuatu, qalu Allah wa rasuluhu aman, Allah dan Rasulnya kami percaya. Qala ma yamna'ukum an tajibu Rasulullah, apa penyebab kamu tidak menjawab kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalu Allah wa rasuluhu aman. Qala law syi'tum laqultum, jikalau kamu mau kamu katakan ji'tana kada wa kada, kamu mendatangi kami seperti ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tardawna an yadhhaban nasu bisyatin wa ba'ir, ala tardawna an yadhhaban nasu bisyati wal ba'ir, adakah tidak kamu ridha orang semuanya pergi membawa daripada kambing dan unta, wa talhabuna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum, dan kamu pergi, kamu pulang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum, daripada dengan kembali kepada kendaraan kamu. Laulal hijrah lakuntum min ansar, kalaulah tidak disebabkan hijrah, niscaya aku ini adalah seorang daripada orang Ansar. Walau salakan nasu wadiyan aw syi'ban la salaktu wadil ansar wa sya'baha, jikalau sekiranya menjalankanlah seseorang manusia semuanya lembah-lembah atau jalan-jalan yang berada di gunung, maka niscaya aku akan menjalani lembah-lembah Ansar dan gunung-gunung yang dijalankan oleh Ansar. Al-Ansaru syi'arun, Ansar ini adalah pakaian yang ada melekat di bagian dalamku, maksudnya kena dekatnya ini. Syiar ini pakaian dalam, istilahnya karena terlampau dekatnya, kinayah dekatnya Rasulullah dan Ansar. Wan nasu itharun, sementara manusia itu semuanya selimut, maksudnya Al-Ansar orang yang berdekat, sementara orang-orang lainnya itu jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innakum satalquna ba'di atratan fasbiru hatta talqauni 'alal haud, sesungguhnya kamu akan mendapatkan setelahku tanda-tanda kenabian, hendaklah kamu sabar sehingga kau jumpai aku di atas telaga. Haud ini adalah haud Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Dan Rasulullah mengatakan, ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah wa mimbari ala haudi, di antara kuburanku atau di antara rumahku dengan mimbar itu adalah kebun-kebun surga, sementara di bawah mimbarku ini terdapat haud, kata Rasulullah, yaitu telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Air yang paling afdal di dunia ini, air yang paling afdal di dunia ini adalah pertama apa? Pertama adalah air yang keluar daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua air apa? Air Zam-Zam. Yang ketiga air haud, itu Al-Kautsar. Babu sedekahul fitri, bab yang menceritakan sedekah fitri. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedekahul fitri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam difardukan kepadanya sedekah fitri. Atau qala Ramadan, atau sedekah Ramadan. Zakat Ramadan atau zakat fitri. Ala dzakari wa untha, atas laki-laki dan perempuan. Wal hurri wal mamluki, atas orang yang merdeka dan orang yang hamba. Hamba itu siapa yang mengeluarkannya? Orang yang memiliki hamba. So'an min tamrin, satu so' daripada tamar. Malah tadi kita katakan satu so' itu berapa berapa ini? 4 mud. Anda
Au so'an min syair. Antum sudah dapatkan ijazah sanad mud? Dapat? Ada di sini yang dapat ijazah sanad mud? Belum? Kalau dapat dari siapa? Hah? Oh, kalau yang belum dapat mungkin insyaallah taala boleh kita buat nanti insyaallah pas akhir daripada kitab ni kita kasihkan sanad mud ya. Mud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi empat mud, satu sok. Nah, so kita sekarang ini 1 poin berapa? 7 kilogram ya. Au sa'in min sa'in qala fa'al nasu bihi nisfa sa'in min burrin. Maka menukarkan manusia dengannya setengah daripada sok daripada bur gandum ala saghir wa kabir atas anak kecil dan besar. Wa fil labdin an tu'adda qabla khuruj nasi ila shalah, dilaksanakan atau dibayar sebelum keluarnya manusia sampai kepada solatnya. Dalam riwayat ini katakan waktunya adalah sampai keluarnya imam ke tempat solatnya. Nah, boleh didahulukan. Tengah Ramadan boleh kita dah bayar kian. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nu'tiha fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam so'an min ta'amin. Kami memberinya apa? Memberinya zakat fitrah ini pada zaman Rasulullah SAW satu sok daripada makanan. Au so'an min sya'irin, atau satu sok daripada syair gandum. Au so'an min aqitin, atau satu sok daripada keju. Au so'an min zabibin, atau satu sok daripada zabib. Ya, zabib itu adalah apa? Ini anggur yang telah dikeringkan. Nah, kata makanan ya, makanan yang mengenyangkan atau makanan pokok bagi satu kampung tersebut. Falamma ja'a Muawiyah, manakala datang Muawiyah, wajahati samra, maka datanglah gandum. Qala ara muddan min hadhihi ya'dil muddaini, aku melihat satu mud daripada ini menyamai 2 mud. Ada yang mesti tahu mud itu kan? Qala Abu Sa'id amma ana, berkata Abu Sa'id Al-Khudri, adapun saya fala azal akhrujuhu kama kuntu ukhruju ala ahdi Rasulullah SAW, aku senantiasa mengeluarkan sebagaimana dikeluarkan Rasulullah SAW. Dari sinilah mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, Ahmad tetap pada kedudukannya mengeluarkan zakat fitrah dengan Dengan apa yang dimakan oleh kampung tersebut. Kalau Indonesia, Malaysia makan beras, maka mereka mengeluarkan beras. Nah, kalau dia gandum, maka mereka mengeluarkan gandum. Kitab Siyam, bab menceritakan tentang masalah puasa. La tu'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadhana bi shaumin yaumin. Jangan kamu dahulukan Ramadan dengan 1 hari puasa, au yaumaini, atau 2 hari, illa rajulan kana yasumu shauman falyasumhu. Kecuali seorang laki-laki yang memang terus berpuasa, yang dia puasakan. Jadi kalau memang enggak selalu biasa puasa pada bulan Syaban, jangan kamu puasakan yang musyak ya, 29, 30 itu dilarang. Ya, ditakutkan nanti itu pas lagi itu datang masuk Ramadan. Tapi kalau dah biasa kamu puasa ya, Ramadan atau Syaban itu terus dia puasa, tak ada masalah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, idza ra'aitumuhu fasumu, apabila kamu melihat hilal hendaklah kamu puasa. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, apabila kamu melihat hilal hendaklah kamu buka. Fa in gumma 'alaikum faqduru lahu, dan jika sekiranya tertutup atas kamu, makalah kamu kira atau nak takdirkanlah 30. Dalam satu riwayat mengatakan faqdiru lahu 30 yauman, telah kamu sempurnakan 30 hari. Nah, di riwayat itu di sini topik yang ada pada sini adalah hilal. Jadi disebutkan itu apa, gunakan falakiyah, hitungan tak, tapi ditengok melihat anak bulan. Dah? Melihat apa? Anak bulan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaharu fa inna fi sahuril barakah. Dalam kamu bersahur, kerana dalam sahur itu terdapat keberkatan. Jadi orang yang bersahur mendapatkan keberkatan. Kenapa? Karena salah satu daripadanya adalah untuk menguatkan dia sampai kepada maghrib nanti. Untuk menguatkan supaya apa? Dia sampai kepada maghrib. Dah? Itu salah satu barakah daripada sahur.
An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tsumma qama ila salati, kami bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia salat, berdiri untuk salat. Faqala Anas, yaitu salat apa? Salat subuh. Qultu li Zaidin, berkata aku kepada Zaid, kana bainal adzan was sahur, berapa jarak waktu di antara adzan dan sahur? Dari mulai sahur Rasulullah dengan adzan berapa jaraknya? Qala qadru 50 ayatan, sekitar 50 ayat. Ini yang kita katakan apa itu? Imsak. Jadi di sini imsak nih sunnah hukumnya kita katakan imsak, sudah imsak kian supaya berhati-hati dah. Jadi puak-puak Habib kata itu tidak ada apa-apa itu katanya. Imsak. Ini dalilnya nih. Dalil daripada ini kalau sudah katanya dibaca sekitar 50 ayat untuk adzan, dia tidak lagi makan mereka. Jadi sahur ni pun palal akal minum air putih pun tak apa. Dapat berkah juga, dapat juga dikatakan sahur. Ana Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukul fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yaqsidu wa yasum. Bahwasanya Rasulullah SAW dia itu mendapatkan fajar, yakni waktu salat fajar. Wa huwa junubun, dan dalam keadaan apa? Junub daripada istrinya, maksudnya segama. Semua tahu segama? Tahu, salah lah itu. Kemudian dia mandi dan dia berpuasa. Okey. Begini. Rasulullah tadi katanya wahwa junubun, dia mendapatkan waktu fajar dalam keadaan junub, bukan dalam keadaan jima. Dah, beda itu. Dia dapatkan subuh dalam keadaan jima, maka dia wajib membayar kifarah. Wajib membayar kifarah sebab dikatakan dia berjima, ya. Sudah berniat. Jadi andai kata orang sudah berniat malam, kemudian dia berjima ketika waktu apa? Berjima ketika waktu dah datang subuh. Maka dia itu wajib bayar kifarah. Itu yang pertama. Yang keduanya, andai kata dianya itu sudah berniat, kemudian dia berjima. Setelah berjima sudah tidur. Inilah beginilah Rasulullah SAW, sudah tidur, kemudian subuh datang azan, maka dia mandi, tak mengapa. Mandi kemudian puasa. Yang penting jimaknya itu atau apanya segamanya itu sebelum subuh. Mandinya itu kalau sekiranya dia tertidur sampai jam zuhur pun tak apa mandi jam zuhur. Atau tertidur dia dah berperang mati-matian. Tiba-tiba dia bangun, perang mati-matian, tiba-tiba dia bangun jam berapa? Jam 12. Maka dia qada salat subuh dia, kemudian dia mandi. Mandi Jumat, mandi suka qada apa junub dia, kemudian dia salat zuhur dan salat subuh, ya. Tak mengapa. Demikian juga kalau seseorang yang dianya itu berniat sebelumnya dia makan daging banyak sangat sehingga dia terjadi insiden tengok basah. Jadi bila dia mandi dia pas lagi subuh itulah mandi dia. Boleh, walaupun sudah adzan mandi dia, tak ada masalah. Tapi jangan hati-hati memasukkan itu. Jadi sempat masuk kepada lubang-lubang itu bahaya. Ya, itu hati-hati, jaga betul-betul. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya, dalam satu lain, dalam riwayat yang lain kata man akala nasiyan, siapa makan nasi. Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu. Siapa yang terlupa dalam keadaan puasa dia dan dia makan dan minum, maka kena sempurnakan puasanya. Sesungguhnya Allah telah memberikan yang makan dan minum. Ini yang terlupa, bukan yang dilupa-lupakan. Ini lupa lah aku ni kata ni minumnya. Dah kenyang dia. Oh maaf aku terlupa. Ini bukan namanya terlupa, namanya dilupa-lupakan. Dah. Saya dulu kecil pernah saya kata, bila lah aku nak lupa dia, terlupa-lupa aku. Selalu ingat terus puasa. Tengok kawan yang kata terlupa, saya selalu terus ingat puasa. Asal tak pegang ni, puasa aku. Kenapa tak makan dulu dah kenyang baru kita teringat, oh aku puasa, ya kan? Ada orang nak makan minum ini, ada syarat sebagian ulama mengatakan mesti makan minum itu dekat sedikit saja. Itu baru dia tak mengapa. Ada mengatakan kalau sekiranya dia makan banyak-banyak memang batal. Bukan lagi yang namanya lupa. Kalau kita kata banyakkah, enggak banyakkah, tak batal. Sebab dia dalam keadaan memang lupa. Orang tu kata, iya ke ada orang lupa sampai banyak-banyak? Begitu? Ada.
Udah ada makan semuanya sampai buncit perutnya. Ya Allah, kenyang tuh. Puasa aku katanya. Ada juga begitu. Anak sendiri pun kita terlupa kadang-kadang kan. Tengok anak sendiri kan, kita paling suka dengan anak kita. Tiba kita pergi ke mana? Ke perbelanjaan. Nah kita bawa anak kita, tengok-tengok dah lupa kita anak kita. Terpegang anak orang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'u rajulun. Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, halaktu, celaka aku ya Rasulullah, binasa aku ya Rasulullah. Kenapa? Qala ma ahlakaka, apa penyebab kamu binasa, celaka? Qala waqa'tu ala imraati. Aku, kalimat waqa'tu ini istilahnya aku tak berjima dengan istriku, katanya gitu. Bukan aku jatuh dengan istri tak masalah. Terjatuh itu tak masalah, yang masalahnya berjima dia. Wa ana shaimun, sementara saya dalam keadaan puasa. Wa riwayatin asabtu ahli fi Ramadan, aku telah menjimatkan istriku dalam keadaan Ramadan, pada bulan Ramadan. Wa qala Rasulullah SAW, hal tajidu rukbatan tu'tiqaha, apakah kamu dapatkan ya hamba perempuan untuk kamu merdekakan? Qala la. Qala fa'al tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini, apakah kau mampu untuk ya puasa 2 bulan berturut-turut? Qala la. Ya Rasulullah, sedangkan ini 1 hari ini saja pun saya dah kena, aku lagi 2 bulan ya Rasulullah, nggak tahan katanya, nggak tahan 2 bulan berturut-turut. Tengok istrinya langsung gini aja merah mata dia. Tengok istrinya merah lah, langsung kau belum lagi beristri, makanya gitu. Macam kita tengok wudu, bila kita dah lapar tengok wudu memang Masya Allah lah. Ini cerita orang Kelantan nih kan. Tapi kalau macam saya tengok wudu tu tak makan saya, sebab saya bukan orang makan wudu. Contoh seperti orang Mesir ni, maka apa yang paling mereka suka? Mahsyid. Tengok mahsyid memang langsung lah. Begitulah tu. Orang Jawa tu tengok tempe tak tahan dia. Tengok tempe memang tahu tak tahan, langsung nak makan saja. Seperti itulah kira-kira dah. Tak tahan saya Rasulullah 2 bulan ni. Qala la, qala fahal tajidu it'ama 60 miskinan, adakah kamu dapatkan untuk memberi makan 60 orang miskin? Qala la. Aduh, miskinnya orang ni 60 pun tak bisa. Kau nak buat pandai-pandai dah buat, tapi nak bayar, nak buat kifarah pun tak mampu. Fikir-fikirlah dulu. Qala maka Nabi SAW, maka dia Rasulullah. Wa bainama nahnu ala dzalika, ketika kami demikian, katanya utian Nabi SAW bi araqin fihi tambur, maka didatangkan kepada Nabi SAW secawan tamar, dalamnya apa? Tempat daripada tamar, sekitar berapa itu? Wal araqu miktal, sekitar 15 sok, 1 araq 15 sok, sekitar 30.6 kg. Nah, 30.6 kg. Faqala, maka kata Rasulullah SAW, aina sa'il, mana yang menaik tadi itu? Naik permasalahan. Qala ana, qala khudh hada, ambil ni, fatasaddaq bihi, hendaklah kamu sedekahkan kepada orang-orang yang ada di situ. Faqala ala afqaru minni, ini sedekah ni untuk orang yang paling miskin kah daripada saya, atau untuk siapa Rasulullah? Qala iyalah untuk orang miskin lah, yang paling miskin. Katanya wallahi ma baina labataiha ya yuridu harataini, demi Allah tidak ada di antara gang-gang itu, gang kan? Tahu gang? Apa namanya itu? Di KL nama itu apa tuh? Haji Taib, lorong. Lorong. Di antara lorong. Saya teringat dulu lorongnya Haji Taib, boleh tahu saya. Ada itu katakan gang itu lorong kan? Lorong Haji Taib. Tahu siapa itu? Lorong Haji Taib tahu tak? Tahu tak? Bahaya untuk pergi ke sana. Wa demi Allah tidak ada di antara lorong-lorong, di antara 2 lorongnya yuridu harataini, maksudnya adalah 2 lorong. Ahlul baiti aqor min ahli baiti, yang lebih miskin daripada keluarga kami, kata dia. Allah, kasihannya orang ni, memang betul-betul ini kita kata memang betul-betul sedihlah dia ni. Nah, ini sama siapa mau dikasih ni? Tak mungkin kita orang paling miskin ini nak kasih kepada orang yang di atas kami lagi, kan gitu. Nah, terbalik dunia dia kata lagi. Padahal Rasulullah SAW ketawa, Rasulullah tengok begitu. Apa tak ketawa? Aduh, hancur dia orang. Cuma ini memang betul-betul halakah ni. Betul-betul halakah. Nah,
hatta walat anyabu, sehingga nampak lagi istrinya, qala at'imhu ahlaka, berilah makan keluargamu. Al-hara ardun tarkabu hijaratus sud, yaitu tanah, tanah tarkabu hijaratun, yang di atasnya itu daripada apa? Hijarah, batu-batu yang hitam. Sana ada di sana namanya Haratul Syarqiyah, Haratul Gharbiyah, Haratul Syarqiyah dekat Madinatul Munawwarah. Hati-hati dah. Okey, yang jadi permasalahan di sini hadis ni, yang jadi permasalahan di hadis ni ya, dan antum tahu. Madzhab Syafi'i kata yang membatalkan tu, yang membuatkan dia wajib bayar kifarah itu adalah disebabkan dianya membuka puasa dengan jima. Itu ilatnya. Sementara Imam Abu Hanifah dan yang lainnya mengatakan ilatnya kenapa dia wajib bayar kifarah adalah karena dia berjima Ramadan. Jadi hadis ini mereka ambilkan keterangan. Dengan gara-gara ini berbeda pendapat ulama. Hadis yang kita baca tadi ini ada kata ilat kenapa dia bayar kifarah, karena dia buka puasa dengan jima. Dari mazhab yang lain mengatakan mereka ini buka puasa Ramadan. Buka puasa Ramadan. Sudah? Dengan begitu mereka jadikan hukum. Kalau mazhab Syafi'i, seseorang perempuan dan laki-laki sebelum dia puasa, sebelum dia jima, dia minum dahulu. Ya, sudah minum dia seperti ini minum. Tahu sih minum? Gini. Ya, main minum. Dia minum dahulu, batalkan puasa dia. Sudah, kemudian jima, tak wajib bayar kifarah, tapi wajib qada. Paham? Nah, kalau Abu Hanifah yang lainnya, dia kata entah banyak kilo mana mereka makan dan minum, kalau mereka berjima siang hari Ramadan tetap bayar kifarah dan wajib qada. Paham? Karena ilatnya mereka karena mereka berjima pada apa? Pada bulan Ramadan. Dikiaskan pula mereka ni, bahaya mereka ni. Dikiaskan mereka pula, siapa saja yang keluar spermanya dengan sengaja pada siang Ramadan wajib juga bayar kifarah. Tengok gambar-gambar porno siang-siang hari, nggak tahan, dimainkannya adiknya. Muntah. Dalam mazhab Abu Hanifah wajib bayar kifarah dan diqada. Dalam mazhab Syafi'i bagaimana? Wajib diqada dan dia berdosa. Berdosa karena dia buka puasanya, dan wajib qada karena dia tinggalkan puasa tersebut pada hari itu. Paham? Berbeda ilat jadi berbeda hukum. Tapi ingat, satu hadis atau satu hukum tidak boleh jadi dua ilat. Itu dalam qaulun usul fiqh, tidak boleh terjadi dua ilat dalam satu hukum. Apa penyebabnya? Mesti kita tahu apa penyebabnya, maka tidak boleh tambah-tambah tadi ilatnya begini, dua biji ilat tak boleh. Paham tak? Paham tak? Kalau begitu hati-hati kamu mempermainkan adik-adik itu dah. Pada siang-siang hari kalau mulai Abu Hanifah al-khuruj min khilaf ulama mustahabbun. Hati-hati kamu nu. Nanti wajib bayar kifarah pula. An Aisyah radhiyallahu anha anna Hamdah bin Amr al-Aslami qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, asumu fi safar, apakah ya aku puasa dalam musafir? Wa kana kathiru siyam, yaitu orang yang paling banyak berpuasa. Faqala in syi'ta fasum, kalau kau mau hendaklah kamu berpuasa. Wa in syi'ta fa'aftir, kalau kau mau hendaklah kamu membukanya. Jadi dalam keadaan musafir ini, apakah lebih bagus puasa atau bagus puasa atau tidak berpuasa? Nanti di bawahnya lagi kita akan melihat banyak. Pertama hadis larangan puasa, yang kedua hadis suruh puasa, yang ketiga berpilih nak puasa atau tak puasa. Ini ikhtilaf ulama banyak. Nah, sehingga kalau kau sanggup puasa, puasalah. Kalau perjalanan dari sini ke Malaysia bukannya susah, pakai pesawat dan duduk begitu kan, bukan susah sangat. Apalagi bawa beg cuma 20 kilo. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna nusafiru ma Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ib as-sha'imu 'ala al-muftir. Kami musafir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidaklah dia mencerca orang yang berpuasa atas orang yang berbuka puasa, wala muftiru 'ala as-sha'im, dan juga tidak mencerca orang yang berbuka puasa atas orang yang sha'im. Ini boleh katanya, puasa boleh, enggak puasa juga boleh. Dah, itu menunjukkan cerita tentang masalah up to you, pilihan kamu, sanggup kamu enggak sanggup kamu. An Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahr Ramadan, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu pada bulan Ramadan fi harin syadidin, pada waktu
keadaan yang sangat panas sekali, hatta in kana ahaduna la yad'u yadahu ala ra'sihi min syiddati harrihi atau min syiddati har, sehingga salah seorang kami meletakkan tangannya di atas kepalanya disebabkan terlampau panas. Wa ma fina shaimun illa Rasulullah SAW, dan tidak ada orang yang berpuasa di antara kami kecuali Rasulullah SAW wa Abdullah bin Rawaha. Atau Rasulullah tak aibkan orang yang tak puasa. Dah, karena dalam keadaan seperti itu memang susah. Nah, yang kedua, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah SAW fi safarin, Rasulullah pada waktu musafir, fara'a jihaman wa rajulan qad dhullila alaih, maka beliau melihat orang-orang ramai dan laki-laki ya yang telah dinaungi atasnya. Faqala ma hadza, kenapa ini? Qalu, dia ini shaimun, dia ini dalam keadaan puasa, nak mampus dari kepanasan. Dan qala alaysa minal siyamu fi safar, tidaklah, laisa minal birri siyamu fi safar, tidaklah daripada kebaikan puasa dalam keadaan musafir. Ini sebagai ulama yang mengatakan boleh musafir, boleh berpuasa dalam musafir, katakan kalimat ini karena laisa minal birri itu karena katanya orang tersebut nggak sanggup, tapi kalau mau sanggup tak masalah. Satu kaul lagi mengatakan tak, maksudnya katanya memang puasa itu janganlah, sebaiknya janganlah, karena rukhsah untuk yang berpuasa. Jadi sebenarnya kalau roja itu tengok keadaan kamu. Kalau sekali kamu mampu berpuasa silahkan berpuasa, kalau nggak mampu berpuasa maka dia ambillah rukhsah. Wa bil abdil muslim alaikum bi rukhsatillahi ta'ala, alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasa lakum, hendaklah kamu mengambil rukhsah Allah SWT yang telah diberikan kepada kamu. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safari faminna sha'im, kami beserta Rasulullah SAW dalam satu musafir, sebagian kami berpuasa, wa minna muftir, sebagian kami berbuka puasa. Qala fanazalna manzilan fi yaumi harin, maka kami turun pada satu tempat yang waktu itu sangat panas sekali. Au aktsaruna dhillan, dan yang paling banyak aktsaruna dhillan, dan kebanyakan kami yang yang menaungi sahibul kisah, yang memiliki kain, ya kain penutup. Wa minna man yattaqi syamsu biyadihi, sebagian kami lagi ada yang memang melindungi dirinya daripada matahari dengan tangan. Wa qala fasaqata suwam, maka terjatuhlah orang-orang yang berpuasa karena terlampau panasnya. Wa qama muftiruna fadrabu abniyah, maka berdirilah orang atau pergilah orang-orang yang berpuasa, orang yang tidak berpuasa, maka mereka membuat tenda. Wasaqur rikaba, dan mereka minum daripada, dan mereka memberikan air minum kepada para daripada penumpang. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahaba muftiruna al-yawma bil ajr, maka orang yang berbuka puasa pada hari ini mendapatkan pahala. Jadi Rasulullah ta'aibkan orang yang shaim juga memberikan kepada orang-orang yang tidak berpuasa, mengatakan bahwasanya mereka itu dapatkan pahala. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yakunu alayya as-shawmu min Ramadan, fama astati an aqdiya illa fi Sya'ban. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya, adalah bagiku kewajiban untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi maksudnya dia punya punya kewajiban untuk menggantikan Ramadan. Sebabkan sesuatu itu umpamanya haid, perempuan kalau dia haid maka dia wajib mengqada puasa, ya. Fama astati, dan saya tak mampu untuk mengqadanya kecuali bulan Sya'ban. Sya'ban mana? Sya'ban akan datang, boleh gantikan. Sya'ban akan datang dah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamun shama anhu walihu, siapa yang meninggal dunia dan atasnya kewajiban untuk mengqada puasa, maka mempuasakan daripada orang meninggal itu walinya. Seorang yang meninggal dunia atasnya ada kewajiban puasa. Jadi meninggal dunia dia berarti laksanakan puasa. Walinya kan ayahnya kah, ibunya kah, anaknya kah mempuasai daripada yang meninggal tersebut. Akhrajahu Abu Daud wa qala hadza binadar. Berkata Abu Daud ini pada nadar, wa huwa qaul Ahmad bin Hanbal, ini perkataan daripada Ahmad bin Hanbal. Kita akan lihat nanti dalam satu hadis lagi pula menceritakan ini tidaklah dikhususkan pada tidak dikhususkan pada waktu bernadar, bahkan umum dia. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin, sesungguhnya ibu saya meninggal dunia dan atasnya kewajiban puasa satu bulan. Apa aqdihi anha, apakah saya boleh mengqadanya daripada ibu saya itu? Faqala, maka Rasulullah mengatakan lau kana ala ummiki, walau kana ala ummika
dainun akunta qadiyahu anha, jikalau sekiranya terhadap ibu kamu tuh punya punya dain, punya utang, apakah kamu akan mengqadanya atau membayarnya? Qala na'am, qala fadainullahi haqqu ayyuqdiya, maka utang Allah SWT itu lebih berhak kamu kamu bayar. Ini yang pertama sekali mesti kita membayar segala daripada utang-utang orang tua kita, ya. Apabila itu jahatin mu'atun ila Rasulillah SAW faqalat, seorang perempuan datang kepada Rasulullah, maka dia berkata, ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumun nadrin. Ya Rasulullah, sesungguhnya ibu saya meninggal dunia dan di atasnya itu kepada kewajiban dia itu ada puasa nadar. Apa saumu anha, apakah saya boleh berpuasa daripadanya? Faqala ara'aiti law kana 'ala ummiki dainun faqadaitihi, kalau sekiranya ibu kamu punya utang, apakah kamu akan membayarnya? Akan dari yu'addi anha, ada kalimat yang akan kau bayar daripadanya? Qala na'am, qala fasumi an ummiki, adalah kamu puasa daripada ibumu. An Sa'id bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala la yazalu nasu bi khairin ma hajjalu fitra, senantiasalah orang-orang itu atau manusia-manusia itu dalam keadaan kebaikan selama-lama mereka mempercepat daripada berbuka puasa. Andai kata memang sudah yakin dan datang waktu maghrib, tapi kalau belum lagi yakin datang waktu maghrib, jangan buka. Ketika waktu takjilnya itu pas lagi yakin datang waktu maghrib, ini masih syak lagi, dibuka, ternyata belum lagi terbuka. Melihat kita tidak mengkodonya buat lagi kan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqbala al-lailu min hauna wa adbara an-naharu min hauna faqad afdara as-shaim, apabila telah berlalu ya, apabila datanglah malam daripada sini dan telah berlalu siang daripada sini, maka telah berbukalah puasa, maksudnya bulan maghrib. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal, Rasulullah SAW melarang daripada wisal. Wisal ini puasa terus enggak buka-buka, puasa terus enggak buka, maghrib tak buka dia, sampai malam enggak buka dia, sampai besok lagi enggak buka. Qalu innaka tuwasil, kamu juga berpuasa wisal. Qala inni lastu kahayatikum, saya ini bukan seperti kamu. Inni lastu kahayatikum, saya bukan seperti kamu. Jelas Rasulullah bukan seperti kita. Rasulullah SAW kalau sholat dia nampak kita di belakang, kita nggak nampak. Nah, ini ut'amu wa usqa, saya diberi makan dan diberi minum. Kita kelaparan, dia tetap juga nggak lapar. Kenapa? Rasulullah dimakan oleh Allah dan oleh Allah SWT. Wa Abu Hurairah wa Aisyah wa Anas bin Malik. Kemudian oleh Muslim bin Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala fa ayyukum arada aywasula faliwasi ila sahri, mana-mana kamu yang ingin membuatkan puasa wisal, hendaklah dia berwisal sampai kepada sahur. Oke, Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam. 3 hadis lagi sampai 200 kan? Ini sudah dekatlah 3 hadis itu, tak ada masalah. Mana kita bisa kita kejar, boleh kita kejar dengan cepat-cepat walaupun tak paham kan. Yang jelasnya tadi itu masalahnya yang kurang saya ceritakan tadi itu masalah wisol ini dimakruhkan, ya, dimakruhkan. Masalah wisol dimakruhkan, bukan haram. Jadi boleh saja kalau nak wisol, tapi wisolnya sampai kepada sahur. Sampai sahur baru kamu buka, ya, baru kamu makan. Enggak. Sebaiknya laksanakan puasa itu pas lagi Allahu Akbar, buka langsung. Yakin dah itu dah Allahu Akbar. Tapi kalau belum lagi yakin, tengok jam sekian, ini bahaya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al-anta wa dzaka. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansurna nasran 'aziza wa aftah lana fathan mubina. Allahumma akhtim ajrana bi husnil khatimah wa la takhtim ajrana bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa jazakumullahu khairan katsiran.